Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memudahkan kita untuk kembali melanjutkan materi kita seputar pelajaran bahasa Arab, dan ini adalah merupakan pertemuan yang kedua yang insya Allah akan kita mulai untuk pembahasan kitab yang sudah kita sepakati bersama, yaitu kitab Durusu Al-Lughatil Arabiyyah. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, untuk pertemuan yang kedua ini insyaallah kita akan mulai untuk membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Sebuah kitab yang sangat masyhur, sebuah kitab yang banyak dipergunakan di berbagai pondok-pondok pesantren, yang mana mereka menggunakan kitab ini untuk mempelajari bahasa Arab, terkhusus untuk para pemula yang baru saja mengenal, baru saja ingin memperdalam bahasa Arab. Jadi mudah-mudahan melalui wasilah kitab ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mempelajari bahasa Arab dengan baik, untuk bisa memahami dan mendalami bahasa Arab ini insyaallah. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu satu nasihat yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Bahwasanya beliau rahimahullah mengatakan, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin." Wahai saudaraku, kata beliau, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama kata beliau adalah, ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayan. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu. Ya, yang pertama kata beliau adalah dzakaun, yaitu kecerdasan. Ya, jadi kecerdasan adalah merupakan modal bagi kita untuk bisa mendapatkan ilmu. Karena apabila kita tidak memiliki kecerdasan, maka rasanya sulit bagi kita untuk bisa memahami sebuah pelajaran apapun itu, termasuk juga dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, apalagi belajar bahasa Arab ini adalah merupakan satu hal yang membutuhkan kecerdasan tersendiri, ya, karena bahasa Arab ini dari sisi kosakatanya saja adalah merupakan bahasa dengan kosakata terbanyak di antara bahasa-bahasa yang ada di dunia. Ya, konon katanya bahwa bahasa Arab ini memiliki 12 juta kosakata, ya, atau sekitar 12.300.000 kosakata, dan itu adalah merupakan bahasa dengan jumlah kosakata terbanyak di dunia. Ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa yang lain ini jauh tentu dari sisi jumlah kosakatanya dengan bahasa Arab. Ya, tapi begitupun insya Allah kita bisa, ya, kita bisa insya Allah mempelajari bahasa Arab ini. Kemudian yang kedua kata Imam Syafi'i adalah hirsun. Hirsun itu artinya adalah semangat, ya, semangat atau rakus untuk mempelajari ilmu. Jangan patah semangat. Ketika kita mempelajari bahasa Arab, kemudian kita menjumpai kesulitan-kesulitan di tengah jalan, kemudian kita menyerah. Maka pada saat kita menyerah, maka disitulah letak kegagalan kita. Tapi ketika kita mempelajari bahasa Arab, kemudian mendapatkan masalah di tengah jalan,
maka kita harus ulang lagi untuk mempelajarinya, ya. Pasang lagi niat untuk bisa mempelajarinya. Apalagi jika memang kita punya niat untuk mempelajari bahasa Arab ini, ya, supaya nanti kita bisa memahami bahasa Arab, kemudian kita bisa mempelajari ataupun mendalami Al-Quran, ya, kemudian juga bisa mendalami hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian kita juga bisa membaca kitab-kitab para ulama, sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi orang yang faqih di dalam agama ini. Karena Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia dalam ilmu agama, ya. Kemudian ijtihadun. Ijtihad ini artinya adalah sungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh dalam belajar, jangan malas-malasan. Walaupun belajarnya hanya secara online, tapi harus tetap sungguh-sungguh, ya. Karena memang sekarang ini zaman sudah berubah, teknologi sudah berkembang, sehingga teknologi ini harus kita manfaatkan. Pada saat kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan berbagai macam kebaikan, maka insya Allah kebaikan yang akan kita dapatkan dengan kemajuan teknologi tersebut. Tapi sebaliknya, apabila kemajuan teknologi ini kita tidak manfaatkan dalam hal-hal yang positif, maka hal itu juga lah yang akan kita dapatkan. Maka dari itu, karena perkembangan teknologi hari ini sudah semakin pesat, maka kita pergunakan perkembangan teknologi itu untuk melakukan hal-hal yang positif, yang mana mudah-mudahan hal itu nanti bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita ketika kita di akhirat, insya Allah. Ya, jadi kita kembangkan. Kalau mungkin sekitar 20-30 tahun yang lalu, agak sulit rasanya kita untuk bisa mempelajari bahasa Arab secara online, karena memang teknologinya belum memadai. Tapi hari ini alhamdulillah, ya, kita bisa mempelajari bahasa Arab walaupun secara online. Kalaupun misalnya teman-teman ikhwan dan akhwat sekalian bisa mempelajari bahasa Arab secara offline, maka silahkan, ya, maka silahkan, tidak menjadi masalah. Tapi ketika misalnya antum punya kesibukan, ya, kemudian tidak sempat untuk menghadiri majelis-majelis yang offline, maka tidak mengapa coba memanfaatkan belajar bahasa Arab yang online seperti ini, ya. Insya Allah ini juga akan mendatangkan faidah tersendiri untuk teman-teman semuanya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi zakaun hirsun ijtihadun wadirham, ya. Wadirhamun kata beliau. Dirhamun di sini maknanya adalah harta atau uang. Jadi dalam menuntut ilmu kita juga, kata beliau, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya, kita juga dituntut untuk berkorban harta. Ya, apalagi di zaman beliau dulu ketika ingin menuntut ilmu, beliau harus melakukan perjalanan, dan lain sebagainya. Nah, ketika beliau melakukan perjalanan, maka tentu ini membutuhkan bekal, ya, membutuhkan uang untuk dibawa ke safar beliau dan seterusnya. Maka kita juga seperti itu, ya. Kita juga seperti itu hari ini. Ya, kita sekolah, kita kuliah, kita belajar, ini semuanya butuh dana dan butuh biaya. Tapi kalau misalnya ada yang bisa memberikan pelajaran secara gratis, maka ini harus sangat dimanfaatkan. Ya, sangat dimanfaatkan karena ini nikmat yang sangat luar biasa. Jangan mentang-mentang gratis kemudian kita tidak semangat untuk mempelajarinya. Ya, tapi ketika dia gratis, semakin dia gratis maka kita harus semakin semangat. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita diharuskan untuk membayar, maka ya seharusnya itu tidak menjadi masalah selama memang kita memiliki kemampuan. Tapi pada saat kita tidak memiliki kemampuan, maka berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mampukan kita. Ya, mudah-mudahan Allah mampukan kita. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan kita bisa mendapatkan fasilitas belajar ilmu agama, ya, belajar bahasa Arab secara gratis. Ya, insya Allah ada banyak sekali, ya, kursus-kursus bahasa Arab yang menawarkan kursus secara gratis di Indonesia. Silakan dicari, ya, silakan diikuti,
Ya, mudah-mudahan itu bisa membantu kita semua untuk bisa memperdalam bahasa Arab, ya. Kalau saya belajar bahasa Arab itu alhamdulillah sudah dimulai dari SMP, ya. Dari tamat SD masuk ke SMP di pesantren, 6 tahun di pesantren belajar bahasa Arab. Kemudian lanjut kuliah juga masih belajar bahasa Arab, ya. Dan sampai sekarang juga saya masih tetap belajar. Ya, bukan berarti saya mengajari ikhwan dan akhwat semuanya kemudian saya sudah menguasai semua bahasa Arab ini, tidak, ya. Tapi saya juga masih butuh banyak belajar, saya masih butuh banyak menggali karena memang bahasa Arab ini, ya, kalau misalnya kita pelajari semuanya maka akan sangat sulit sekali dan butuh waktu yang cukup lama, ya, butuh waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir kata Imam Syafi'i di dalam nasihat beliau adalah bahwasanya kita akan bisa mendapatkan ilmu, ya, dengan apa? Dengan tuluz zaman, kata beliau, ya, yaitu waktu yang panjang, waktu yang lama, ya. Jadi yang instan-instan ini nggak semuanya bagus, ya. Nggak semuanya bagus. Karena Imam Syafi'i mengatakan kalau kita ingin mendapatkan ilmu maka harus sabar. Ya, harus sabar karena memang waktunya panjang. Ya, begitu juga dengan mempelajari bahasa Arab maka kita harus sabar. Harus sabar. Kalaupun misalnya kita butuh waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya maka harus sabar. Harus diikuti terus. Seperti yang saya katakan tadi barusan, saya saja belajar bahasa Arabnya itu dari SMP, ya, dari SMP, SMA itu udah 6 tahun. Kemudian masuk kuliah juga masih terus belajar. Dan semakin kita belajar, semakin kita akan mendapatkan banyak sekali ternyata hal-hal yang belum kita kuasai. Banyak sekali ternyata hal-hal yang belum kita pelajari, ya, selama ini, sehingga kita kemudian sadar bahwa memang kita sangat butuh sekali untuk mempelajari bahasa Arab ini, ya. Sehingga dengan begitu untuk teman-teman semua juga, ya, saya nasihatkan tetaplah semangat, ya. Tetaplah semangat walaupun nanti ada banyak sekali kesulitan di tengah jalan, ya jangan patah semangat, harus tetap semangat. Ya, ingat bahwa niat kita untuk mempelajari bahasa Arab ini selain supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang Arab, ya, kita juga berniat untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian memahami hadis-hadis Nabi dengan baik dan benar, supaya kita tidak menjadi orang yang nyeleneh. Ya, karena kemarin sempat saya lihat ada video yang viral di media sosial, ya, bahwa ada salah seorang ustadz yang sangat nyeleneh sekali beliau dalam menerjemahkan, ya, menerjemahkan satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Qari'ah. Ya, ini karena kejahilan beliau terhadap bahasa Arab, sehingga beliau sesuka hatinya untuk menafsirkan atau menerjemahkan kata Al-Qari'ah ini, ya. Padahal kalau kita baca terjemahannya bahwa kata Al-Qari'ah ini kan artinya adalah hari kiamat, ya. Tapi beliau memplesetkan itu, ya, sehingga beliau mengatakan bahwa Al-Qari'ah itu terjemahannya bukan hari kiamat, akan tetapi terjemahannya kata beliau adalah seorang pembaca perempuan, Al-Qari'ah. Ya, jadi Qari'ah seperti itu. Ya, ini kan salah. Ini kan karena kejahilan beliau terhadap bahasa Arab, akan tetapi beliau sudah berani untuk menyampaikan itu di depan umum, dan pada akhirnya apa yang beliau sampaikan itu adalah merupakan kesalahan. Tapi terakhir kita sudah dengar bahwa beliau sudah mengklarifikasi, sudah minta maaf dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita. Sehingga sangat butuh sekali kita untuk bisa menguasai bahasa Arab, memperdalam bahasa Arab, supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan dalam menerjemahkan isi Al-Quran. Nah, jadi itu beberapa nasihat sebagai mukaddimah pada hari ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sebuah nasihat yang sangat luar biasa, sebuah nasihat yang pantas ditulis dengan tinta emas, ya, bahwa memang menuntut ilmu ini butuh, ya, menuntut ilmu ini butuh kesungguhan, ya, butuh kesungguhan dari kita semua, bukan asal-asalan, sehingga ilmu yang kita pelajari itu adalah merupakan ilmu yang bermanfaat insyaallah untuk kita secara pribadi dan untuk orang lain yang ada di sekeliling kita insyaallah, ya. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita mulai masuk, ya. Jadi ini
yang ada di layar kita semua adalah merupakan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, ya. Namanya kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah. Durus itu adalah jamak dari darsun atau pelajaran. Al-Lughah Al-Arabiyyah itu artinya adalah bahasa Arab, ya. Jadi Durusul Lughah Al-Arabiyyah artinya adalah pelajaran-pelajaran bahasa Arab li ghairin natiqina biha, untuk orang-orang yang tidak menggunakan itu sebagai bahasa sehari-hari atau bahasa komunikasi. An-natiq itu artinya adalah orang yang berbicara. Jadi memang kitab ini disusun untuk orang-orang yang bukan merupakan orang Arab, ya. Apakah itu orang Indonesia, orang Cina, orang Thailand, Vietnam, dan lain sebagainya. Yang jelas adalah mereka-mereka yang tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi mereka sehari-hari. Jadi buku ini, ya, dikhususkan untuk kita semuanya, ya. Walaupun memang akhir-akhir ini kita banyak menemukan berbagai macam buku-buku pelajaran bahasa Arab, ya. Yang kita tahu juga yang terkenal saat ini juga adalah misalnya Al-Arabiyyah Baina Yadaik, misalnya ada juga kitab itu, ya. Al-Arabiyyah Baina Yadaik atau ABY disingkat orang. Itu juga merupakan salah satu kitab yang mempelajari bahasa Arab juga, ya, mempelajari bahasa Arab juga. Tapi ya tentu semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan, ya. Akan tetapi kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah ini adalah merupakan salah satu kitab yang cukup lama dan kehadirannya tentu jauh sebelum hadirnya kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Tapi kalau teman-teman ingin mempelajari Al-Arabiyyah Baina Yadaik juga tidak masalah, silakan untuk menambah wawasan dalam penguasaan terhadap bahasa Arab ini. Nah, itu sah-sah saja, itu baik-baik saja, ya, selama memang kita bisa menguasai semua, maka itu menjadi satu nilai tambah untuk kita semua insya Allah. Nah, jadi kitab ini disusun oleh Dr. Fi Abdul Rahim rahimahullah, ya. Jadi beliau yang mengarang kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah ini baru saja meninggal dunia, ya, belum setahun yang lalu sudah meninggal dunia, ya. Jadi memang Masya Allah, jadi beliau sudah mewariskan kepada kita satu kitab yang sangat luar biasa yang dipelajari oleh banyak sekali santri di pondok-pondok pesantren, ya, dan juga di kursus-kursus baik secara online maupun offline juga terkadang menggunakan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah ini, ya. Karena memang kitab ini seperti yang kita sampaikan ini memiliki kemudahan-kemudahan, ya, memiliki keistimewaan-keistimewaan. Di antaranya adalah bahwa di dalam kitab ini kita tidak dibebani dengan kaidah-kaidah nahwu terlebih dahulu, ya, sehingga untuk orang-orang yang baru memulai untuk belajar bahasa Arab ini tidak jenuh terlebih dahulu, ya, karena memang dari awal itu kita diberikan materi-materi yang masih mudah dulu insya Allah, ya, masih mudah dulu, kemudian nanti semakin lama baru semakin sulit. Jadi ini ada jilid 1, ada jilid 2, ada jilid 3. Nah, kita akan mulai dari jilid yang pertama insyaallah tabaraka wa taala, ya. Nah, jadi ini adalah al-juz'ul awal atau juz yang pertama dari kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah. Baik, teman-teman bisa membuka bukunya, ya, terlebih dahulu. Untuk yang sudah ada bukunya, baik yang berbentuk file maupun yang sudah di print, ya, atau dicetak, ini akan kita mulai dari pelajaran yang pertama, ya. Ini ada di halaman 5, ya. Nah, jadi di halaman 5 ini pelajaran yang pertama, Ad-Darsul Awwal. Kita masuk, bismillahirrahmanirrahim, Ad-Darsul Awwal. Jadi Ad-Darsul Awwal itu adalah pelajaran pertama. Di pelajaran yang pertama ini kita akan belajar tentang hadza, ya. Tapi sebelum kita membahas tentang hadza ini, ya, sedikit saya sampaikan terlebih dahulu untuk teman-teman semuanya bahwasanya
kalimat di dalam bahasa Arab itu ya selalu terdiri dari 3. Ya, jadi sebuah kalimat di dalam bahasa Arab, apapun kalimatnya itu, maka biasanya komponen di dalam kalimat itu terdiri dari 3 hal. Ya, kalau tidak terdiri dari isim, ya isim itu bisa nama orang, bisa kata benda, ya, maka dia adalah fi'il atau kata kerja. Ya, kalau tidak kata kerja, maka komponen yang ketiga adalah huruf. Ada huruf jar, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalimat di dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 komponen itu. Yaitu yang pertama adalah kata isim, kemudian fi'il, yang ketiga adalah huruf. Jadi untuk pelajaran yang pertama ini kita mengenal hadza, ya. Hadza. Nah, di sini diberikan banyak contoh ya penggunaan hadza di sini ya. Berikut juga di sini untuk memudahkan kita di sini ada gambar-gambar yang sudah disediakan ya di dalam buku ini. Dan satu yang perlu saya sampaikan ya, ada pendapat ahli ya yang sudah melakukan penelitian terhadap pembelajaran bahasa Arab ini terkhusus untuk orang-orang yang masih baru pertama sekali mempelajari bahasa Arab. Jadi salah satu kesalahan ya menurut mereka ya, menurut pendapat mereka, salah satu kesalahan dalam mengajarkan bahasa Arab kepada orang yang tidak menggunakan bahasa itu sebagai bahasa sehari-hari, ketika kita ingin mengenalkan kosakata kepada mereka, maka jangan sampai kita menerjemahkan dengan bahasa Indonesia. Ya, jangan sampai kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi lebih baik, ya, bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh, tapi lebih baik jika kita hanya menggunakan alat-alat peraga seperti gambar, seperti misalnya kita membawa alat peraga atau kita menunjuk kepada benda yang sedang kita ingin sampaikan dan lain sebagainya. Ini menurut mereka lebih bisa diingat ya di dalam ingatan ketimbang kalau misalnya kita menyebutkan kosakata bahasa Arabnya kemudian langsung menyebutkan artinya. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah satu pendapat yang boleh kita yakini ya kebenarannya, tapi tentu namanya pendapat para ahli, maka ini butuh pendalaman terlebih dahulu. Tapi di dalam buku ini memang kalau kita lihat ini nyaris tidak ada terjemahannya di sana ya. Tapi pengarang buku ini ya memberikan kepada kita ya gambar-gambar yang menunjukkan arti ataupun terjemahan dari setiap kosakata yang ada di dalam buku ini. Ya, seperti misalnya di pelajaran pertama ini ya, yaitu pelajaran tentang hadza. Nah, kalau hadza ini saya kira banyak dari kita yang sudah tahu ya. Banyak yang sudah tahu, tapi nggak apa-apa. Ini sebagai murojaah saja, sebagai pengulangan saja. Karena apapun ceritanya ini harus tetap kita sampaikan ya, harus tetap kita sampaikan. Nanti semakin lama insya Allah akan semakin ada kesulitan-kesulitan lain yang akan kita dapatkan. Ya, jadi pelajaran pertama ini kita mengenal kata hadza terlebih dahulu ya. Nah, contohnya ini misalnya hadza baitun. Hadza baitun. Ya. Kemudian hadza masjidun. Hadza masjidun. Kemudian hadza babun. Ini coba dilihat gambarnya ya. Hadza babun. Nah, ini nanti coba diikuti ya, diikuti. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Kemudian hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza miftahun.
Kemudian hadza maktabun, hadza maktabun, hadza sarirun, hadza sarirun, hadza kursiyun, hadza kursiyun. Nah, itu tentang hadza ya, ini hadza. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ikhwas sekalian, ya teman-teman semuanya, ya. Nanti ada hadza, kita juga akan diajari tentang hadhihi. Kemudian nanti ada dzalika, ada tilka. Nah, jadi kenapa kapan kita pergunakan hadza ini? Kalau kita perhatikan di sini ya, teman-teman semuanya, bahwa hadza itu adalah kata tunjuk, ya, kata tunjuk yang berarti ini, ya, kata tunjuk yang berarti ini. Akan tetapi hadza ini adalah merupakan kata tunjuk yang dipergunakan untuk muzakkar, ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu muzakkar? Nah, gampangnya adalah muzakkar itu kalau untuk nama orang itu untuk laki-laki, ya, nama laki-laki. Akan tetapi untuk kata benda, ya, untuk kata benda misalnya seperti baitun, masjidun, babun, miftahun, qalamun, kitabun. Nah, ini semuanya adalah kata-kata benda yang bentuknya adalah muzakkar. Salah satu contoh salah satu tanda bahwasanya itu adalah muzakkar, yaitu tidak ada tak marbutoh di ujung daripada kata itu. Ya, seperti baitun misalnya. Ya, huruf terakhirnya itu adalah huruf ta, bukan ta marbutoh ya. Kalau ta marbutoh itu adalah ta yang bentuknya bulat kemudian ada titik dua di atas. Itu namanya ta marbutoh. Ya, ta marbutoh. Nah, maka hadza ini dipergunakan untuk muzakkar. Baik nama laki-laki, nama orang tapi laki-laki, ataupun kata benda yang tidak berujung dengan ta marbutoh seperti ini. Ya, maka dari itu di sini kita lihat ya, hadza baitun, ya, tidak ada ta marbutoh di sini, berarti ini adalah muzakkar. Hadza masjidun, tidak ada juga ta marbutoh, maka masjidun ini adalah muzakkar, ya, bukan masjidatun. Ya, kalau dia menjadi masjidatun maka dia menjadi muzakkar. Tidak bisa kita pergunakan hadza. Hadza babun juga seperti itu. Babun adalah muzakkar. Hadza kitabun juga seperti itu. Kitabun muzakkar. Qalamun juga muzakkar. Miftahun, maktabun, sarirun, kursiyun. Semuanya ini adalah muzakkar ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ma hadza, ya. Ma hadza, ma ini artinya adalah apa. Ma hadza, apa ini? Ya, ma hadza baitun. Ya, ma hadza baitun. Ahadza baitun? Apakah ini rumah? Na'am, hadza baitun. Iya, ini adalah rumah. Ma hadza, apa ini? Ya, ma hadza, apa ini? Hadza qamisun. Hadza qamisun. Ya, qamisun. Ini seperti yang ada di gambar. Ini teman-teman nanti di rumah tolong diikuti ya, tolong diikuti. Jadi nanti sempatkan untuk membaca juga seperti ini supaya melatih lisan kita untuk mengucapkan kata-kata di dalam bahasa Arab. Karena kalau tidak kita biasakan, ini lidah kita akan menjadi keluh, lidah kita tidak terbiasa. Sebagaimana kita belajar bahasa Inggris juga seperti itu. Kalau misalnya kita cuma sekedar mendengar belajar tapi tidak mengucapkan ya kalimat-kalimat ataupun kata-kata di dalam bahasa Inggris itu, maka kita tidak terbiasa untuk mengucapkan kata-kata itu. Akan tetapi kalau misalnya kita biasakan untuk mengucapkan kalimat itu, maka insya Allah kita terbiasa. Begitu juga dengan bahasa Arab. Supaya lidah kita tidak keluh, supaya lidah kita ini terbiasa mengucapkan huruf-huruf yang berbahasa Arab,
maka kita biasakan untuk mengucapkannya. Seperti cara mengucapkan hadza ini, kalau tidak terbiasa, maka kita akan menyebutnya dengan haja. Haja, ini salah ya. Ini salah. Yang benar adalah hadza. Hadza. Hadza baitun. Ahadza baitun. Nah, ini kalau misalnya tidak kita biasakan, maka kita tidak bisa mengucapkan atau melafalkan seperti itu. Nah, kita bisa melafalkan seperti itu karena kita sudah membiasakan. Maka teman-teman, harapan saya nanti di rumah tidak hanya sekadar mendengarkan video ini, tapi juga mengucapkan ya, mengucapkan juga supaya terbiasa lidahnya. Ya, yang orang Jawa terbiasa, yang orang Batak terbiasa, Sunda terbiasa, Papua terbiasa, semuanya. Jadi sebenarnya semua suku yang ada di Indonesia ini punya kesempatan untuk bisa melafalkan kata-kata di dalam bahasa Arab dengan baik dan benar pada saat mereka mau melatihnya. Tapi kalau tidak dilatih, maka yang Jawa akan menjadi Jawa, yang Sunda akan menjadi Sunda, yang Batak akan menjadi Batak. Nah, jadi seperti itu, ya. Kemudian ahadza sarirun, apakah ini adalah kasur, maaf, ranjang, sarirun. Ya, kita balik lagi kemari ya, sarirun mana sarirun ya? Hadza sarirun. Ya, ini adalah sarirun. Maka ketika ditanya ahadza sarirun, padahal gambarnya bukan sarirun, maka jawabannya adalah la, hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ahadza miftahun? Ahadza miftahun? Ya. Maka jawabannya karena ini bukan miftahun, la hadza qalamun. Ya, hadza qalamun. Kemudian ma hadza? Ma hadza? Hadza najmun. Hadza najmun. Hadza ismuhu najm. Ya, najmun. Jayyid. Nah, itu pelajaran pertama kita untuk hari ini ya, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi pelajaran kita adalah tentang hadza. Tolong dibiasakan pengucapan kata hadza, khususnya yang belum terbiasa dan yang belum bisa berbahasa Arab ya. Tolong banyak-banyak diucapkan ya, hadza, hadza, hadza. Ya, hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun, dan seterusnya. Ya, ahadza, ma hadza, ya, seperti itu. Kalau ma hadza itu artinya adalah apa ini? Ma hadza, ma hadza. Jadi dengan kita tahu mahadza saja kita sebenarnya sudah bisa ngomong sama orang gitu. Sudah bisa. Ya, misalnya kita coba praktekkan kepada orang tua kita atau adik kita atau saudara kita misalnya kan. Kita melihat rumah misalnya karena kita sudah tahu bahasa Arabnya rumah kan. Kita bilang mahadza, mahadza, hadza baitun, hadza baitun. Itu saja kita sudah bisa berbahasa Arab insya Allah. Dari mulai pelajaran pertama insya Allah kalau kita langsung praktekkan, maka insya Allah kita sudah bisa berbahasa Arab walaupun masih sedikit ya, walaupun masih sedikit. Nah, itu pelajaran pertama kita hari ini insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian anak harapkan tolong latihan-latihannya ini dikerjakan ya. Latihan yang dari tamrin 1 ya, tamrin 2 dan seterusnya tolong dikerjakan ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dan terkhusus untuk teman-teman yang tergabung di dalam grup kursus online bahasa Arab bersama saya, karena memang video ini sengaja saya upload di YouTube supaya bisa lebih banyak orang yang bisa mendengarkannya dan bisa mengambil faidah dari apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan dengan begitu ini bisa menjadi timbangan kebaikan buat saya. Ya, akan tetapi ada kekhususan tentunya untuk teman-teman yang tergabung di dalam grup kursus online bersama Idat Lughoh bersama saya. Maka ini ada keistimewaan bagi mereka untuk bisa bertanya kapanpun mereka ingin menyampaikan pertanyaan. Selama saya bisa jawab, saya jawab insya Allah. Tapi tentu mohon bersabar ya. Kalau misalnya tidak bisa saya jawab secara langsung, maka akan kita pending terlebih dahulu. Barakallahu fikum jami'an wa yassarallahu umurakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita ketemu lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.